hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu FPB itu apa dan KPK itu apa. Nah, FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, oke, kita masuk ke contoh soalnya. Kita tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Ini kita mau cari FPB-nya dan KPK-nya itu 8 dan 12. Oke. Nah, kalau untuk FPB itu caranya adalah kita harus membagi bilangan ini sendiri. Berarti hasilnya tidak boleh koma. Oke? Misalnya 8. Kira-kira kalau 8 dibagi 1 bisa nggak? Bisa ya. 8 dibagi 1 bisa 1. Berarti pembagian berapa lagi? Kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti kita masukkan juga hasilnya 2. 8 dibagi 2 4 bisa dibagi, berarti masuk ke FPB. Lalu selanjutnya kalau 3 bisa nggak? Karena hasilnya koma berarti kita nggak tulis ya. Karena kan kalau FPB itu tidak boleh hasilnya koma. Berarti kita lanjut next. Hasilnya 8 dibagi 4 bisa. 8 dibagi 4 kan bisa. Berarti kita masuk ke sini 4. Nah, udah 5 kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau 8 dibagi 5 itu hasilnya koma. Begitu pula 6 dan 7. Berarti yang terakhir adalah 8 dibagi 8. 8 dibagi 8 kan 1. Berarti kita bisa tulis 8. Oke, kita next kan ke angka 12. Nah, 12 dibagi 12 dibagi 1 bisa ya. 12 dibagi 1 sama dengan 12. Baru dibagi 2 juga bisa, sama dengan 6. Dibagi 3 bisa nggak? Bisa, sama dengan 4. Kalau dibagi 4 bisa nggak? Bisa ya, sama dengan 3. Oke, dibagi 5 nggak bisa. Bagi 6 bisa. Hasilnya 2. Kalau dibagi 7, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 11 nggak bisa. Masuk ke bilangan itu sendiri. 12. Nah, kan kita mau cari FPB. Nah, dari angka 8 dan 12, pembagian mana yang sama? Itu masuk ke angka 2. 1 ya, 1 sama ya. 2 dan 4. Namun balik lagi, FPB itu faktor persekutuan terbesar. Berarti kita harus cari yang terbesarnya. Kira-kira di angka 1, 2, dan 4 yang terbesarnya mana? Oke, betul ya. FPB-nya itu adalah 4. Oke, kita nextnya ke KPK-nya. Nah, KPK ini kebalikannya ya. Ingat kita bagi, kita kalikan. Oke. 8 ke KPK yang KPK dari 8 12. Kita mau cari ini. Oke, kita KPK itu kan kelipatan. Berarti kita lipatkan dulu ya. 8. Berarti habis 8 16. Lanjut 24. 24 tambah 8 berapa? 32. Lanjut 40. Lanjut 48 dan seterusnya. Oke. Kelipatan dari 12. 24. Berapa lagi habis itu? 36. Baru 48 dan seterusnya. Oke. Nah, kita mau cari KPK-nya. Ini juga kita cari yang mana yang sama. Yang sama itu ada di 24. Ya kan? Baru dengan 48. Namun balik lagi ke KPK. KPK itu katanya kelipatan persekutuan terkecil. Berarti antara 48, 24 ini mana yang paling kecil? Yes, kita dapat KPK-nya adalah 24. Tekan deh. Masuk ke soal cerita FPB dan KPK. Namun sebelum itu kita harus menganalisis apakah soal itu masuk ke KPK atau ke FPB. Nah, caranya gimana? Oke. Kalau di FPB di sini
ini ya, saya buat. Lalu di sini buat KPK. Oke. Kalau di FPB itu pada setiap soal terdapat kalimat dibagi dengan jumlah yang sama banyak. Sedangkan pada soal KPK itu, pada soal KPK terdapat kata, oke. Yang pertama itu ada setiap, ada kata bersama-sama, hari, dan tanggal. Soal pertama kita identifikasi dulu dia masuk ke KPK atau FPB. Kita baca ya. Kiki pergi ke pasar setiap 4 hari sekali, sedangkan Benny ke pasar setiap 6 hari sekali. Jika mereka ke pasar bersama-sama pada tanggal 2 Oktober, maka mereka akan ke pasar bersama-sama untuk kedua kalinya tanggal. Oke, kita identifikasi. Ada kata sekali, ada kata ada tanggal. Tadi ini masuk ke soal ya KPK, berarti ini masuk ke soal KPK. Oke, kita cari dulu KPK-nya dulu. Ada 4 dan 6. Kita mau cari KPK-nya. Kelipatan dari 4 ya, berarti 4, 8, 12, 16, 20, lanjut 24, 28, 32, lanjut berapa? 36 dan 40 dan seterusnya ya. Lanjut ke kelipatan dari 6, berarti 6, 12, 18, lanjut 24, 30, 36, 42, 42, terus itu berapa? 48, 54 dan 60 dan seterusnya. Oke, kita tentukan dulu KPK-nya ya. Di sini yang sama ada 12. Yes, ada 24. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti karena ini KPK, oh ada satu lagi ya. Ini 36. Oke, sorry. Berarti karena ini KPK, kita akan cari kelipatan persekutuan yang terkecil. Berarti ada 12 KPK-nya. Balik ke soal awal. Mereka bersama-sama pada tanggal 2 Oktober. Maka mereka akan ke pasar bersama-sama untuk kedua kalinya tanggal. Nah, cara menyelesaikannya adalah tanggal awal ditambah dengan KPK itu sendiri. Tanggalnya mereka pergi tuh tanggal 2 Oktober 2020 ditambah 12 hari. Maka mereka akan pergi bersama-sama pada tanggal 14 Oktober 2020. Oke. Ke soal berikutnya. Oke, kita identifikasi dulu nih soal apa ya. Kita baca. Ibu guru memiliki 12 pulpen dan 20 tipex atau penghapus pulpen. Kedua alat tulis tersebut akan dibagikan kepada siswanya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak pulpen dan tipex yang akan diterima masing-masing siswa? Oke, balik ke poin yang pertama. Kalau ada terdapat kalimat dengan jumlah dan jenis yang sama banyak, berarti soal ini termasuk soal FPB. Oke, kita masuk ke FPB-nya. Nah, untuk menentukan FPB, kita membaginya dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke FPB dari 12 dan 20. Oke.
2 ya. 12 bagi 2 6, 20 dibagi 2 10. Lanjut dibagi dengan 2 lagi. 6 dibagi 2 3, 2 dibagi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lanjut kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 5 dibagi 3 nggak bisa, kita tulis aja 5. Lanjut. Ini kita buat 5 ya. 1 habis. Nah, FPB-nya adalah yang sama-sama bisa dibagi ya kan. Berarti yang ini. Yang ini nggak bisa tadi, berarti kita nggak tulis. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita mau cari ini kira-kira berapa banyak pulpen dan tipek yang diterima masing-masing siswa. Oke, untuk cari pulpennya itu caranya adalah jumlah pulpen dibagi dengan FPB-nya. Nah, jumlah pulpennya ada 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3 pulpen. Lanjut kita masuk ke tipeksnya. Tipeksnya ada, kita mau cari juga berapa banyak jumlah tipeks yang diterima masing-masing siswanya. Berarti jumlah seluruh tipeks dibagi dengan FPB-nya. Maka jumlah tipeksnya ada 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5 tipeks. Berarti setiap siswa mendapat 3 pulpen dan 5 tipeks masing-masing.